Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita balik lagi, dimana saya akan coba untuk membantu menguji sterilitas dari air yang berada di lokasi yang barusan kita survei. Ya Allah, yaitu lokasi yang insya Allah akan dibangun pondok pesantren sunnah di Sematang Borang ya. Bisa dilihat di situ terlihat ada air-air yang mengenang. Ya, ini air yang ada di sini. Nah, maka kami ambil sampel airnya tadi sudah dibawa ini. Tadinya penuh satu botol, namun kita setengah sehampir 4/3-nya kita masak. Jadi kondisinya airnya dimasak. Yang ini yang masih mentah yang kita ambil dari lahan yang di sini tadi. Nah, saya akan coba untuk menguji air mentahnya ini apakah bisa dikonsumsi oleh manusia, sehingga nanti tak kala memang pondok pesantren tersebut jadi dibangun, bisa memberikan satu tindakan action ke depan, yaitu dengan mengkonsumsi air dari sumur yang dibuat sendiri, sehingga tidak perlu lagi keluar biaya untuk PDAM seperti itu ya. Saya coba bantu, yang mana saya akan ukur pertama adalah mineralnya, kandungan mineralnya menggunakan alat TDS meter yang tadi sudah sempat kita demokan. Ini nanti kita ulangi lagi bahwa standar yang bisa diminum oleh manusia adalah 0 sampai 20. Kandungan mineralnya artinya sangat sedikit. Dikatakan kandungan mineral itu kan banyak, tapi kan yang bisa dikonsumsi secara sehat oleh ginjal kita adalah yang sangat minim. Nah, seperti itu ya. Hanya kandungan air dan oksigen. Itu yang bagus. Kalau dia 20 sampai 50 perlu treatment lagi, yaitu airnya difilterisasi saja. Nah, kalau dia 50 sampai 100, maka airnya perlu ditreatment. Bagusnya kalau difilter dan dimasak. Tapi kalau sudah dimasak pun sudah nggak masalah. Jadi nanti kita coba buktikan dengan air yang sudah dimasak, sekarang lagi didinginkan. Nah, ini air yang mentahnya. Kita mulai dari air yang mentah dulu ya. Jadi kita ukur TDS meternya, kemudian asamnya ya. Nah, karena saya lihat tadi kondisi lahan di sana itu adalah lahan gambut. Nah, tapi tidak terlalu dalam ya. Seperti tada hujan ya. Nah, ini seperti tada hujan kondisi lahannya ya, gambut seperti itu ya. Cuman kalau saya cium baunya tadi tidak terlalu kuat, tapi tetap ada asamnya. Nah, kita buktikan apakah pH-nya ini rendah atau tinggi ya. Dari situ bisa kita buktikan. Kemudian ada tambahan lagi pengujian, saat memang nanti angka di TDS ini menunjukkan angka yang cukup tinggi, kita coba buktikan lagi mineral apa yang ada di dalam itu menggunakan satu alat tambahan namanya water electrolyzer ya. Jadi dia akan mengurai kandungan yang ada di dalam air ini tadi. Nah, ya, yang ada di dalam air ini nanti kita urai menggunakan alat ini, electrolyzer namanya. Sehingga benar nggak sih bahwa alat ukur TDS ini mengatakan misalnya 50 sampai 100 rentannya, nanti berarti ada kandungan mineral lain yang kalau dimasak dia bisa hilang seperti itu ya. Nah, kita buktikan dengan ini. Benar nggak dari TDS? Nah, jadi TDS ini mengukur kandungan yang ada, menampilkannya secara angka. Electrolyzer ini membuktikannya secara visual dan fisik nanti. Jadi apakah dia berkarat, apakah dia nanti berubah warna. Nah, nanti yang bagus itu airnya ketika setelah di electrolyzer selama 5 menit, airnya berwarna kuning. Nah, berarti minim kandungan yang berbahaya dikonsumsi oleh tubuh kita manusia ya. Oke, langsung saja ikuti. Bismillah. Kita tuang dulu. Ini saya nggak ada rekayasa ya. Ini murni airnya langsung dibawa dari sana. Nah, kalau saya uji dari warna air ini bagus ya. Nah, hanya terlihat itu ya, seperti banyak ada kandungan apa nggak tahu kita. Kemudian dari bau pun dicium
sangat tipis bau asamnya. Jadi dari bau dan ini, dan kalaupun dari rasa sudah saya coba tadi tidak begitu asam-asam banget, tapi kita buktikan dengan alat pH. Pertama kita mulai dengan TDS meter kita ya. Saya hidupkan posisi 0 ya. Sekarang kita ukur berapa angkanya. Angkanya 0,97 ya teman-teman, bisa lihat ya, 0,97. Kita angkat. Nah, dia kembali ke 0 ya, dia kembali ke 0. Nah itu, sekarang kita celupkan lagi, kita lihat. Nah, angkanya masih bergerak 102. Jadi alat ini masih ada plus minus 2%. Katakanlah kalau dia minus berarti di bawah 100 ya. Nah, ini rentannya berarti treatmentnya bisa dengan cara dimasak. Kita coba bersihkan lagi. Sekali lagi kita celupkan. Angkanya semakin saya dalam masukkan, bahkan sekarang di 0,87. Artinya range-nya di angka 80 sampai dengan 100. Nah, ini masuk kategori kandungan mineral yang ada di dalam sini bisa untuk diminum, tambahin dengan treatment yaitu dimasak. Bagusnya lagi difilter dan dimasak ya. Oke. Sekarang kita ukur pH-nya, keasamannya ya. Oke ya. Jadi kita coba ukur keasamannya. Tingkat keasamannya 4,3. Pengujian pertama. Kita coba angkat, kita celup lagi. 4,2. Kita coba angkat, kita celup lagi. 4,1. Nah, jadi tingkat asam pH-nya rendah ya, di bawah standar yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh tubuh, yaitu 6 sampai dengan 8. Nah, berarti kemungkinan air ini agak asam dikit. Saya belum coba hisap benar. Nah, selanjutnya coba kita uji dengan electrolyzer ini. Nah ya, electrolyzer ini kita celupkan. Tadi angkanya di 85 sampai dengan 100 ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Saya beri waktu. Nah itu ya, coba lihat teman-teman, itu keluar buih. Nah, kita kasih waktu kurang lebih 5 menit. Sekarang angka jamnya menunjukkan 20.23 ya. 20.23 artinya 20.28 kita angkat. Nah, lihat teman-teman, kondisi air mulai berubah ya. Air mulai berubah. Bisa dilihat. Kalau memang dia tidak berbahaya, mudah-mudahan dengan perubahan warnanya mulai agak kekuningan, kemudian dia mulai ngangkat ya, kotoran-kotoran keraknya mulai ngangkat itu. Nah ya, kita lihat jam berapa ini, 20.24, baru 1 menit. Kita tunggu sampai 5 menit, idealnya 5 menit. Kondisi air agak kekuningan. Biasanya kalau pH rendah ini dia asam. Kalau asam ini kan ada seperti kandungan ini ya, karat, tapi tidak terlalu pekat, kecuali pH-nya tinggi tadi. Kita bisa lihat ini. Warnanya seperti kopi ya teman-teman, terangkat ya. Waktu menunjukkan 20.25, 3 menit lagi. Nah, itu mulai air yang murni air dia akan turun di bawah.
semua mineral yang terkandung dalam ini akan terangkat dikarenakan pertemuan logam besi dan aluminium, dioda dan anoda yang dialiri oleh listrik. Itu fungsi electrolyzer ini ya. Nah, kita coba lihat terus air mentahnya ini. Akankah air mentah ini nanti menunjukkan tanda-tanda yang bagus atau justru banyak kotoran di dalamnya? 20.26, 2 menit lagi. Nah, lihat ya teman-teman, yang bawah itu alkalin teman-teman. Air itu makin terpisah, mineral-mineral yang ada di dalam air itu terus naik ke atas. Coba kita lihat, dia menggumpal ke atas. Nah, inilah coklat ya. Waktu menunjukkan 20.06, masih 2 menit lagi. Jadi kalau air ini mengandung logam teman-teman, air ini cenderung panas. Nah, ini saya merasakan suhunya meningkat. Air ini hangat. Gelas ini jadi hangat. Ini panas teman-teman. Sayang tidak ada termometer ya. Oke. 20.27, 1 menit lagi kita angkat. Nah, 20.27, sebentar lagi. Terlihat ya teman-teman, keluar asap halus. Nah, itu menunjukkan di dalam air ini ada kandungan Cl yang tinggi. 20.28. Oke, stop. Nah, kita angkat ya. Inilah hasil. Nah, lihat itu agak kehitaman teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan kalau yang abu-abu itu kotoran ya. Kotoran yang berada di dalam air. Nah, itu setengah hitam tapi sedikit hitamnya, tidak hitam pekat. Kalau dia kadar besinya tinggi, kandungan besinya tinggi, dia hitam semua itu hanya sedikit hitamnya. Nah, berarti kadar besinya sedikit tapi asamnya tinggi, makanya pH-nya tadi 4, sekian, di bawah standar 6 sampai 7. Nah, itu kan pekat itu ya asamnya itu. Jadi terbukti. Nah, di bawah ini sudah bersih airnya. Jadi ini pengujian untuk air yang mentah. Nanti setelah ini kita lanjut dengan pengujian air yang sudah dimasak. Kita lihat perbedaan mineral dan pH-nya. Oke, kembali lagi. Ini air yang sudah dimasak ya. Masih ada uap-uap panas. Tadi sudah sedikit didinginkan. Jadi suhunya sudah agak turun ya, tapi masih hangat lah. Nah, kita coba uji kandungan ininya ya, mineralnya dengan alat TDS. Nah, tadi range-nya 86 sampai 104, artinya air ini cukup dengan dimasak bisa diminum. Nah, coba kita lihat setelah dimasak apakah ada perubahan ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba celupkan ya. Ternyata kandungan mineralnya tidak terurai teman-teman. 161, malah meningkat ini. Ada apa ini? Padahal tadi sudah kita cuci dan kita masak ya. Nah, kemungkinan
Coba sekali lagi. 134. Sekali lagi. 134. Kurang puas, kita celup sekali lagi. 109. Nah, masih ada ini ya. Kita ambil pasti, mungkin ini pengaruh karena airnya masih agak hangat ya, jadi belum mengendap semuanya. Kita coba lagi. 125. Nah, kenapa dia tidak mau turun? 108, 120, 111, 0,98, 0,99, 102. Maka air ini sudah dimasak, tapi kenapa dia tidak turun? Nah, kita coba tes pH. pH-nya tetap di angka 4,4 ya. Tidak ada perubahan. Celupkan lagi. 4,3, 4,2. Kurang puas, sekali lagi. 4,3. Artinya setelah dimasak tanpa melalui filtrasi, kan tadi saya sebutkan bahwa 0 sampai 20 air itu dinyatakan jernih, bisa langsung diminum. 20 sampai dengan 50 perlu filtrasi. Kemudian 50 sampai dengan 100 itu bisa dengan cara dimasak. Nah, tapi karena ini tidak kita filtrasi, langsung kita loncat dengan masak, berarti teorinya tetap air tersebut harus difilter terlebih dahulu dengan berbagai media filter sesuai fungsinya, menormalkan asam, menormalkan pH, kemudian mengurai kandungan mineral yang tidak baik ada di dalam air itu, baru dimasak ya. Sehingga dimasak itu tidak menghilangkan kandungan mineral yang ada di dalam air, hanya membunuh kuman-kumannya saja. Nah, jadi kandungan mineralnya tetap, asamnya tetap. Nah, mungkin pernah kita masak air sumur yang agak asam. Pas dimasak, diendapkan, kita minum, rasanya agak sedikit langor seperti itu ya. Nah, itulah artinya karena belum melewati tahapan filtrasi. Jadi dengan alat ukur TDS ini kita bisa lihat treatment apa yang harus kita lakukan. Nah, oke, agar lebih puas lagi, coba kita uji dengan analyzer. Akankah mineralnya, kalau benar mineralnya tidak hilang, berarti kemungkinannya akan sama dengan, nah itu hidup ya, bisa dilihat. Nah, gelembungnya hidup. Kita tunggu. Kalau nilai TDS-nya tadi sama, berarti endapan dari mineral-mineral yang ada di dalam air ini akan sama seperti yang mentah. Nah, coba kita lihat. Sekarang menunjukkan jam 20.35, berarti 20.40. Kita off. Kita tunggu ya. Akankah dia sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Kita coba cek bersama-sama ya. Terlihat warna kuning mulai muncul di bagian atas. Warna kuning ya. Terlihat gumpalan, ya, gumpalan dari mineral yang ada di dalam ini.
Sangat jelas sekali gumpalannya, semakin terbentuk ya, makin terbentuk lagi gumpalan ini. Bahkan cenderung kehitaman. Itu zat besinya itu ya, zat besi dalam air ini mulai terlihat lagi. Coba kita tunggu. Kita tunggu ya. Jam menunjukkan jam. Sudah 3 menit berjalan, 2 menit lagi. Kita lihat perubahan apa antara air yang dimasak dengan tidak dimasak ya. Sepertinya kadar besinya ini lebih kuat teman-teman, karena warna hitam itu lebih pekat lagi di sini, sementara warna coklat seperti ini tidak terlalu ya. Jam oke, 2 menit lagi. Sampai berbusa ya, sampai berbusa. Hitam teman-teman. Ini menunjukkan bahwa zat besinya tinggi sekali di sini, di air ini. Jadi kita lihat lanjutnya. 38 masih 2 menit lagi. Buihnya itu ya, buihnya wow, bisa dibayangkan kawan-kawan tuh, kalau air ini masuk ke dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi dengan ginjal kita. 1 menit lagi. Lihat, itu sampai keluar asap-asap. Artinya kan kalau besi bertemu dengan besi dia akan mengeluarkan salah satu ciri kalau kandungan besinya di sini, karatnya itu ada gitu. Oke, 40 ya. Kita off. Lihat alatnya sampai itu ya, coklat. Dan ini hasilnya, air yang dimasak dengan tidak dimasak. Panas kawan-kawan. Lihat, air yang dimasak dengan tidak dimasak. Jadi saya bisa mengusulkan untuk nanti pondok pesantren tersebut, tak kala ingin menggunakan air ini, maka tetap harus menggunakan filter terlebih dahulu, baru air tersebut dimasak. Walaupun TDS-nya, kandungan mineralnya menunjukkan angka 87 sampai dengan 100. Range ini bisa dikatakan antara ujung dengan tengah. Nah, kalau lewat 100 artinya air itu tidak bisa untuk dikonsumsi teman-teman. Nah, bisa jadi karena rasa asam tadi, pH yang rendah tadi, itu mengindikasikan bahwa asamnya itu kuat.
dan juga terkandung cairan mineral besi di dalam air tersebut ya. Jadi hanya itu saja mungkin yang bisa saya report malam ini, hasil pengujian kita, sampel dari pengambilan tanah di pondok calon lahan pondok pesantren Sematang Borang. Semoga hasil uji coba ini bermanfaat, memberikan informasi informatif, dan buat teman-teman yang butuh support untuk pengujian airnya bisa hubungi kita. Kita akan coba bantu dan berikan arahan bagaimana memaintain air, mungkin sumber air yang kita jadikan air minum sekarang ya. Maka dari itu, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.